warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya hasbi ala nikmatil Islam. Lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya hasbi ala nikmatil iman. Kalimat-kalimat ini adalah berupa redaksi bahwa kita memuji Allah atas nikmat yang kita dapat hari ini adalah nikmat iman dan Islam. Rahmat salam juga kita panjatkan kepada suri tauladan kita yang belakangan ini, mungkin sejak pilkada kalau Bunda bilang, Rasulullah seperti agak dilupakan oleh orang-orang. Ini yang ingin Bunda bahas mengenai etika agar menjadi bekal kita di bulan Ramadan untuk menghilangkan segala emosi dan amarah. Karena Ramadan itu adalah disebut bulan sabar, bulan saatnya kita menghandle emosi, handle your emotion. Jangan lagi di sana ada perdebatan, pertentangan, ribut, silaturahim rusak, anak dan bapak berpisah hanya gara-gara berbeda pendapat. Teman dengan teman tidak lagi akrab, ya. Bahkan ustadz dengan ustadz saling berselisih paham. Itu sangat sakit sekali itu, hilang. Berarti Rasulullah kurang dikenal saat itu. Semoga Allah memberikan rahmat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umat akhir zaman khusus hari ini yang bacakan tadi ya tentang puasa, bahwa kita harus segera duduk lagi, segera diskusi lagi bagaimana menghadapi puasa ini, ya. Apa sih misi puasa itu? Tadi dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Saat itu juga turun ayat ini memang untuk meredam bahwa di mana kondisi Rasulullah saat itu, saat mulai banyak dimusuhi oleh kaumnya sendiri, kaum Quraisy. Maka Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepadamu alaikumus syiyam, tadi syiyam, kepada kalian puasa. Dan Allah bilang di ayat selanjutnya, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ini bukanlah hal baru, bukan turun hanya di zaman Nabi Muhammad. Puasa ini sejak dari Nabi Adam sudah ada puasa. Bahkan nabi-nabi terdahulu cara bersyukurnya itu dengan puasa. Maka pernah kita sering dengar puasa Asyura juga ya, karena di sana banyak sekali kejadian-kejadian, contoh Nabi Nuh selamat dari lautan ya, dia sampai di bukit namanya Bukit Judi, itu tanggal 10 Asyura, lalu dia puasa ya kan. Jadi perbedaannya hanya di Ramadannya saja. Jadi kalau ada puasa selain Ramadan, itu adalah puasa warisan para nabi-nabi terdahulu. Contoh, puasa 3 hari di pertengahan bulan Hijriah, 13, 14, 15, itu adalah puasanya Nabi Ibrahim. Jadi di sini dikatakan oleh Allah, puasa ini bukan hanya diturunkan kepada umat Muhammad, akan tetapi puasa ini juga telah dan pernah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu bersama umatnya.
alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang yang sebelum kamu. Agar apa? Baik dari zaman Adam sampai Nabi Isa tujuan tetap sama. Agar apa? La'allakum tattaqun. Itu misinya. Agar kalian bertakwa. Dan misinya tadi kita tingkatkan kualitas iman takwa, ya kan? Untuk apa? Untuk menyempurnakan Ramadan kita, meraih Ramadan sempurna tuh itu. Menyempurnakan Ramadan kita tanpa didasari kedua ini, iman dan takwa ini, itu adalah hayalan. Kenapa? Tidak mungkin. Jadi kita mulai sekarang atur lagi iman kita. Yang tadinya sering ngap-ngap, yang tadinya sudah mulai hampir, kalau kata laut mah hampir apa? Surut. Ya. Naik lagi, pasang lagi. Mau puasa. Kenapa? Karena memang Allah menurunkan perintah puasa ini tujuannya untuk bertakwa, melatih kita, kesabaran kita. Dari kemarin bulan Rajab itu Allah sudah bilang dalam sebuah hadisnya, yang kalau Allah menurunkan hadis firman-Nya berupa hadis, itu namanya hadis kursi ya. Allah yang berfirman, tapi disampaikan oleh Rasulullah, ya kan? Dia bilang. Bahkan ada juga dari hadis riwayat Ahmad, banyak yang meriwayatkan dari bulan Rajab itu suasana kita tuh sudah berubah. Bahkan dikatakan bulan Rajab itu namanya bulan menanam. Tanaman kita mulai bercocok tanam. Karena tidak mungkin ada orang panen tanpa menanam, betul? Jadi bulan Rajab sudah menanam. Bulan Sya'ban itu memupuk apa yang sudah ditanam, kebaikan-kebaikan amal soleh yang ditanam pada saat bulan Rajab, bulan Sya'ban itu dikuatkan. Karena kalau tidak dikuatkan, coba aja kalau nanam padi, bisa tumbuh, bisa tidak. Harus dipupuk. Bulan Sya'ban kita masih kebalik kayaknya. Hari ini masih banyak yang muas-muasin makan karena besok mau puasa. Beda dengan bulan Sya'bannya Rasulullah. Bulan Sya'bannya Rasulullah sudah mulai menahan, sudah mulai banyak puasa, latihan agar ketika bulan Ramadan tidak kaget lagi tentang perintah puasa itu. Dan perlu diingat, perintah puasa itu turun pada tanggal 2 Sya'ban. Ya, perintahnya, turun mandatnya dilaksanakannya bulan Ramadan, tapi turunnya pada tanggal 2 Sya'ban. Jadi baru 2 tahun Nabi diangkat menjadi Nabi. 2 Sya'ban, 2 tahun 2 Hijriah. Bersama dengan perintah Ramadan yang akan mencetak manusia takwa tadi, bukan hanya puasa yang Allah turunkan perintah itu. Ada teman-temannya, ada 4. Itu perlu diingat. 1, perintah puasa. 2, perintah. Kalau orang puasa biasanya kita berjihad ya, memerangi hawa nafsu, ada perintah jihad. Kalau zaman itu perintah jihadnya itu perang besar-besaran. Kenapa? Tadi kan sudah dibilang kondisi puasa turun di saat sedang mengamuk-ngamuknya musuh-musuh Rasulullah, maka diredam dengan puasa. Sama sekarang juga sedang mengamuknya orang-orang tentang pilkada, puasa ini sudah tidak perlu lagi ada pembahasan itu, pening ya, dan kontroversi ya, susah, nanti umatnya pusing malah. Saya ikut yang mana ya? Mahasiswa juga begitu, kita ikut pendapat mana ya? Profesor yang mana yang harus kita ikuti? Habib Rizik apa Quraisy begitu, sampai begitu gitu loh. Itu Islam dengan Islam. Saya bilang sudah diredam saja, kita lupakan aja, mengalir dengan waktu. Karena kalau kita angkat-angkat itu akan menjadi topik trending lagi ya, topik yang terangkat lagi. Kalau Bunda ini bukan lagi mengangkat, lagi muhasabah. Kita mau Ramadan ya, mau Ramadan. Perintah jihad, memerangi hawa nafsu. Apa-apa yang masih mengganjal, tersirat tentang dugaan, tentang prasangka, buang saja, mau puasa ya. Karena kita mau apa tadi? Bukan yang sahabat tadi, memupuk. Kalau sudah dipupuk, sudah tumbuh dia apa?
dipanen karena kita mau panen. Ingat ya, istilah untuk bulan Rajab, bulan menanam. Bulan Sa'ban, pupuk. Bulan Ramadan, memanen, menuai. Panen apa? Panen pahala. Apapun di bulan Ramadan kebanyakannya menjadi pahala, kecuali ngegosip, berbuat maksiat. Tapi salah tuh, ada hadis yang mengatakan bahwa tidurnya orang puasa gitu loh menjadi ibadah, juga itu tidak, sanadnya tidak ke atas. Nanti orang akan apa? Akan ya udah, bulan puasa mah banyak boboan aja, daripada keluar. Salah, harusnya baca Quran. Instan waktunya, ada yang 30 hari, 29 hari, ya kan? Masa waktu yang instan itu mau kita lalai, mau kita lupakan lewat begitu saja, padahal itu bulan panen. Allah menurunkan pahalanya sampai 700 kali lipat dan digandakan lagi. Luar biasa. Raih, itu kejar oleh kita. Pertanyaannya, bagaimana dengan saya yang bekerja? Apakah saya bisa melakukan semua itu? Bisa dimanapun. Karena amal baik itu tidak harus selalu dengan membaca Al-Quran yang berturut-terus, dan bukan juga karena hatam. Jangan mengejar hatam, capek. Rata-rata orang membanggakan hatamnya, bacanya aja, tilawahnya, seberapapun dapatnya, asal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena rasa timbul iman. Ya Rob, aku membaca 1 huruf, 2 huruf, bahkan mungkin hanya 1 ayat kepadamu kupersembahkan, tapi ini hanya karena rasa imanku, karena rasa takwaku. Di bulan Ramadan ini hamba mengharap ampunan. Coba begitu. Jadi kalau mengharapkan hatam itu, orang jadi kejar-kejaran, ria. Ada yang bisa dibanggakan. Kamu udah hatam? Udah, baru seminggu, keren sekali. Bukan hatamnya yang dimaksud di sini. Adalah upayanya untuk mempersembahkan ibadah yang berupa apa namanya? Berupa ucapan. Ibadah itu ada berupa pekerjaan, ya. Ada yang berupa hati, zikir. Ibadah itu ada yang kalau bahasa Arabnya itu fi'li, qauli, ada bahasa pekerjaan, qauli ucapan, ada yang qalbi, ada yang hati. Semuanya kalau hanya mengharapkan karenanya, itu jadi insya Allah menjadi panen pahala kita di bulan Ramadan, ya. Kita jaga iman agar tidak emosi, kita juga tingkatkan takwa agar lebih tinggi lagi derajatnya. Takwa itu tujuannya. Takwa itu adalah ketika kita sakit dan ketika kita sehat, sama aja rasanya, dekat dengan Allah. Ketika kita kaya, ketika kita miskin, juga rasanya sama aja, dekat dengan Allah. Tidak ada alasan untuk tidak bertakwa kepada Allah, ya. Kondisi seperti ini, ngaji sedikit atau banyak, iman tidak menurun, naik, ya. Terus istiqomah saja. Karena apa? Karena surga itu, ahli surga itu pilihan Allah. Jadi pilihan Allah itu tidak banyak. Merinding, munajat, Masya Allah. Kalau jika ada orang masih yang tertarik-tarik duduk di tempat kajian ilmu, itu adalah orang-orang pilihan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan hal itu tidak mudah dilakukan. Memerangi tadi. Baru 2 ya perintah yang berbareng puasa. 1 puasa, 2 jihad. Yang ketiga, berbarengan itu juga turun perintah zakat. Maka sampai bulan Ramadan itu dimulai dengan zakat fitrah, zakat mal, ya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kenapa? Karena perintahnya berbarengan dengan perintah turunnya puasa. Jadi bersama puasa ada 3 perintah lagi, ya, biar bisa ditransfer ya ke teman, ke suami, ke anak, ke ibu, ke seluruh rekan-rekan kita, bahwa bersama puasa itu juga ada perintah jihad, ada perintah apa? Zakat. Dan saat itu juga Allah menentukan bahwa orang-orang pada saat zaman Nabi berkiblat ke Baitullah, memindahkan dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Dulu kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Pada tahun kedua setelah Ka'bahnya dibersihkan, pindah
kiblatnya ke Baitullah, untuk menseragamkan semua bahwa Ka'bah itu adalah kiblat. Ada 4 ya perintah. Keempat-empatnya itu diturunkan oleh Allah agar manusia juga naik takwanya dengan perintah-perintah tadi. Kalau jihad yang perang besar-besaran itu sudah tidak ada, dan kita juga sudah tidak boleh juga memerangi, apalagi itu yang diperangi adalah saudara-saudara kita muslim. Tapi itu katanya pasti terjadi ya di akhir zaman, dan sekarang sudah rasa begitu. Sering mendengar orang menyerang saudara muslimnya demi mari kita lihat akhlak Rasulullah yang Bunda tadi maksud. Rasul sempat menghilang rasanya karena Rasulullah itu orangnya santun. Kemarin ada orang nanya, Bunda suka nggak dengan ulama-ulama yang arogan? Tidak suka juga tidak ada alasan buat menjadi tidak suka, karena tidak merugikan saya, ya kan? Biarkan saja, saya cinta ulama seluruhnya, jangan berbicara arogannya. Akan tetapi kalau ditanya apa tentang sebuah misi Rasulullah, mau mensuri tauladannya ke Rasulullah aja. Bunda begitu jawabnya, ya kan? Aku tidak mau lihat kanan kiriku. Ulama termasuk Bunda sendiri adalah manusia biasa gitu loh. Tidak ada yang patut dibanggakan. Karena begini, bolehlah semua orang beribadah, terus banyakin. Apakah itu selalu diterima Allah? Pertanyaan. Ya kan? Itu kan belum tentu. Sampai-sampai orang masuk surga itu memang setelah ibadah dan lainnya ditentukannya oleh apa? Oleh rahmat Allah. Sekalipun itu orang hanya berbuat kebaikan 1 kali, kalau kata rahmat Allah. Kalau ada orang yang berbuat kebaikan 50%, berbuat keburukan 50%, Allah taruh di tempat tinggi namanya Al-A'raf. Ada di Al-Quran surah Al-A'raf. Ada ya? Al-Quran ada surah Al-A'raf namanya. Tempat tinggi itu untuk menaruh orang-orang yang 50% baik, 50% buruk. Apa yang menentukan dia nanti? Rahmat Allah dan syafaat orang-orang sekitar. Kalau ada anaknya, ayah saya itu, karena anak bisa juga menjadi syafaat. Teman juga bisa. Itu teman saya, dia selalu kajian sama saya meskipun kami datang berdua aja. Tarik, kata Allah, bawa dia ke surga. Gitu kan, itu tadi dia ahli ibadah, tapi ternyata hanya 50% yang diterima. Maka ditaruh di tempat tinggi Al-A'raf, belum ditentukan apakah dia ke surga, apakah dia ke neraka. Menunggu rahmat Allah dan menunggu syafaat. Syafaat itu bukan hanya Rasulullah, manusia, tempat ini sekalipun bisa menjadi syafaat. Syafaat itu membela. Kalau Allah yang punya syafaat namanya menolong. Itu Allah. Illa yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Itu syafaatnya Allah, pertolongan. Maka dari itu Rasulullah tidak pernah berani takabur diri. Padahal sudah dijelaskan Rasul akan masuk surga. Kata istri-istrinya, wahai Rasulullah, engkau sudah jelas akan masuk surga, tapi kenapa engkau selalu mendekatkan diri kepada Allah, beribadah sampai kakinya bengkak-bengkak? Jawabannya ke Aisyah simpel sekali. Allah akan memberikan hadiah terindah untukku. Apakah aku tidak pantas kalau aku bersyukur terus? Jadi ibadahnya Rasulullah dipersembahkan kepada Allah bukan untuk mengharap apa-apa, tapi bersyukur. Itu yang harus kita tiru. Takut ke neraka, bukan itu. Itu kan bersyukur, ya bersyukur kepada Allah, ya kan, lain positif jadinya kan. Bersyukur yuk, kita masih diberikan bisa sempurna, ya kan. Rezeki masih bisa mencarinya, pelan tapi pasti. Tidak harus mencari dengan cara instan. Jangan ingin menjadi orang kaya, setelah orang kaya menjadi takabur juga kita tidak tahu dekat dengan Allah apa tidak. Kita nikmati hidup yang ada, yang kini, dan kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ibrahim ayat 7. Terus aja istiqomah, syukuri.
Kalau kayak lagu The Massive itu gimana? Syukuri apa yang ada. Emang itu betul. Bersyukur aja dulu. Di belakang baru kita ajukan permohonan untuk menaikkan kualitas hidup kita. Ya. Bagaimana mungkin kita meminta, bersyukur aja belum? Santunnya Rasulullah. Dia tidak pernah dikenal sebagai orang kaya, ya. Sering mendengar Rasul tidak kaya kan? Tapi orang yang paling banyak sedekahnya malah Rasulullah. Suatu hari dia sedang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru ke kamar, gak sempat pikir dulu. Semuanya bengong, ada apa gerangan? Wahai Rasulullah, ada apa gerangan? Kata sahabat, aku itu menyimpan sebatang emas di bawah pakaianku. Aku takut lupa. Aku sudah bertekad setelah sholat mau ku cari. Takut lupa, tolong dijual dan bagikan ke fakir miskin. Maka bulan Ramadan kenapa orang suka mengeluarkan sodako? Emang meneladani Rasulullah caranya. Ada lagi yang luar biasa, pasti ini semua pernah dengar ya. Yahudi buta di pasar Madinah. Orang Yahudi itu, ya kan? Setiap hari mencaci maki Rasulullah kan? Jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Orang-orang yang dekat dengan Muhammad semua kena pengaruh dia. Dia pintar, dia tapi licik. Dia mengajak kita kepada Tuhannya, menghancurkan segala yang ada di sini. Padahal itu yang di depannya adalah Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu membawa makanan untuknya. Makanan yang lembut. Dia punya. Lalu diberikan kepada orang tua. Kamu jangan dekat-dekat dengan Muhammad ya. Jangan mau kenal dengan Muhammad ya. Orang itu bahaya. Suka mendekati orang-orang. Apakah ada dari Rasulullah rasa amarah dibegitukan? Wajahnya yang tampak biasa-biasa aja. Beda dengan ulama-ulama kita. Garamnya luar biasa. Melebihi Rasulullah dakwah. Bunda kalau lihat-lihat teman-teman Bunda sendiri loh yang berdakwahnya begitu arogan. Aduh ya Rabb. Ini suri tauladan kita Rasulullah nih. Gitu aja Bunda. Orang Yahudi loh tadi. Bukan orang Islam. Tapi dia ada harapan setelahnya. Harapan kalau diperlihatkan Islam yang santun. Mungkin dia akan menilai, oh ternyata Islam itu santun. Ya kan? Jadi Rasulullah selama masa hidupnya terus aja menyuapi Yahudi buta di Madinah tiap hari. Meskipun keluar dari mulut Yahudi itu cacian dan cacian. Tidak baik bagi Muslim. Tapi itu kan orang Yahudi. Mana tahu dia. Habis itu suatu hari Rasulullah meninggal. Ketika setelah meninggal, Abu Bakar datang ke rumah putrinya Aisyah. Wahai Aisyah, amalan dan sunnah manakah yang belum ayah lakukan dari Rasulullah suamimu? Kata Aisyah, wahai ayah, kiranya semua amalan sudah engkau lakukan, hanya satu mungkin yang tertinggal. Apa Aisyah? Memberi makan Yahudi buta di Madinah jika masih ada. Aku akan ke sana, aku akan membawa makanan yang paling enak untuknya. Karena ingin meniru Rasulullah. Tapi rupanya tidak berhasil. Ketika dia membawa makanan hanya Bapak tua, itu makanan untukmu. Langsung hadir, siapa kali? Siapa kau? Kata orang Yahudi, kamu siapa? Kata Abu Bakar, saya yang setiap hari memberi kamu makanan. Bukan. Kamu bukan yang setiap hari memberikan saya makanan. Yang setiap hari memberikan saya makanan itu, dia mengunyahnya terlebih dahulu, lalu memberikannya ke mulut saya dengan lembut. Dan dia melayani saya dengan lembut, tidak kasar seperti kamu, kata orang Yahudi. Mengucur air mata Abu Bakar. Wahai orang tua, yang setiap hari melayanimu itu adalah Muhammad. Yang setiap hari engkau caci. Yang setiap hari itu pula dia bersabar atasmu agar engkau kenyang perutnya. Dan aku adalah sahabatnya Abu Bakar.
mendengar itu. Orang Yahudi itu tersungkur, menangis jadi-jadinya. Benarkah dia Muhammad yang setiap hari beri aku makan? Kata Abu Bakar, dan kau tidak dapat bertemu dengannya lagi karena dia sudah pulang ke rahmatullah. Wah, menangis lagi orang Yahudi buta itu. Kiranya aku telah bersalah selama ini mencacinya, tapi dia semakin lembut. Itu yang harus kita tiru ya. Kita meniru, karena suri tauladan kita tidak ada lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kepada manusia kita belum tentu manusia itu siapapun itu, belum tentu seperti Rasulullah. Lembut. Orang kasar sama kita, kita baik. Orang menghina kita, mencaci kita, kita lebih santun lagi. Karena Islam mengajarkan demikian kepada kita. Maka kalau dengan santun semuanya aman, ya. Tidak ada provokator-provokator yang memasukkan misi-misi orang-orang Yahudi, misioner, tidak akan merusak kita. Kita itu telah dimanfaatkan oleh sekelompok orang-orang yang ingin menghancurkan persaudaraan kita. Tidak sadar kita, muslim dengan muslim diadu domba, tidak sadar. Padahal ada orang yang menginginkan kehancuran itu, adalah orang-orang yang punya misi ingin menghancurkan kita. Tapi Rasulullah SAW itu selalu hebat sekali. Rasulullah itu hebat, selalu sadar politik apapun yang akan terjadi di dalam dunia dakwahnya, selalu sadar, menyadari gitu loh, ini sebuah politik, ini sebuah upaya orang-orang memecah belah. Jadi dia sadar, dia stabil dalam berdakwah. Itu kita tidak punya, Bunda sendiri juga tidak punya. Masih ingin marah hati ini. Contoh, ada orang yang menghina Al-Quran, kita masih ingin marah, iya kan? Karena merasa telah dicaci. Tapi begitu melihat, duhai, Rasulmu yang agung aja begitu lembut, begitu pemaaf, dan dia selalu ada harapan ke depan bahwa orang itu yang kita santuni akan lebih baik iman takwanya. Tapi itu tidak dipakai. Bahkan kita meniru itu aja tidak memakai, kita semua terprovokasi. Tapi saya bilang, rupanya jejak Rasul sudah mulai dihilangkan. Padahal luar biasa itu tadi loh, melayani orang yang sampai dia mau pergi ke masjid ya, setiap hari dilemparin oleh apa? Tai-tai unta. Padahal itu baju untuk salat. Sehingga suatu hari dia minta kepada Ibunda Aisyah untuk dibawakan 2 baju. Aisyah, bawakan 1 baju untukku. Karena apa? Belum tentu bajuku itu bersih sampai masjid, ya kan? Dibawa. Tapi ketika Rasul lagi berjalan begitu, tiba-tiba tidak ada yang lemparin itu. Ketika bawa ganti baju itu, kok tidak ada. Ternyata orang yang selalu melempari dia tai-tai itu sakit. Ditengok. Subhanallah. Kalau kita kan syukurin loh, walat sama gua. Bisa aja kan kalau zaman sekarang orang berilmu dikit aja udah begitu kan. Walat tuh karma memusuhi ulama. Kalau Rasulullah ya tidak. Dia ada masuk ke rumah orang itu, ya kan? Dia nanya sama tetangganya, oh ya pulang-pulang, ini kemana ya? Setiap hari saya melihat kok nggak melihat. Padahal melihatnya itu saat melemparkan kotoran kan ya. Bukan lagi baik-baik. Itu sakit Muhammad, kata tetangga. Yang sakit itu dia begitu meluk, kok ada ya, kata orang yang sudah saya sakitin tiap hari masih menengok saya, masih mendoakan kesembuhan saya. Besoknya sembuh. Besoknya apa dia? Yang nguntit Rasulullah ke masjid. Menjadi muslim karena simpati dengan akhlak Rasulullah SAW. Maka kita tingkatkan akhlak kita yang baik, ya. Agar apa? Agar bisa disurit tauladani oleh anak cucu kita. Karena kita juga meniru kepada Rasulullah SAW. Surit tauladan yang baik. Selalu Rasulullah selalu begitu terhadap musuh dan tidak panik. Wajahnya itu wajah biasa saja.
tidak panik dalam kondisi apapun, karena dia selalu merasa bahwa innallaha ma'ana, Allah bersamaku. Jadi dia tidak ada yang Rasul takutkan kecuali Allah. Dan itu bukan takut, karena cinta. Kalau kita melakukan semua karena takut juga bahaya. Berarti karena takut. Ya, lakukan semua itu karena cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan. Udah habis waktu. 12-18. Silahkan, ada yang mau bertanya seputar puasa ini, Mbak? Barangkali ada yang mau bertanyakan, silahkan. Keluar dari topik ini juga nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan tentang puasa atau tentang perintah Allah pada bulan puasa? Misalnya kalau cewek kan menstruasi, nah itu ada kan, kalau wanita kan ada menstruasinya, jadi ada nggak puasanya. Apa yang harus dilakukan? Iya. Bulan puasa biar tidak lewat begitu saja. Semua ibadah boleh dilakukan oleh orang menstruasi terkecuali sholat. Ya, silakan masuk. Semua ibadah boleh dilakukan oleh orang yang menstruasi kecuali sholat. Boleh berzikir, baca Al-Quran yang ada terjemahnya kan bisa juga, tilawah, ya. Iya. Bertadabur. Yang paling banyak orang yang menstruasi itu adalah zikir. Zikir yang kalimat thayyibah, yang nilai pahalanya kan tadi berbicara panen pahala ya. Separuh kebajikan. Apa coba? Kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu. Jadi kalau lagi haid ada orang yang menghentikan wudhunya, itu salah. Kenapa? Karena justru orang haid itu kan suka labil emosinya. Itu bisa diredam dengan wudhu. Tadi Bunda ulang, semua bisa dilakukan kecuali sholat. Jadi jangan sampai biasa habis mandi wudhu, enggak wudhu gitu, akan lagi haid. Karena apa? Karena dia sih sholat, wudhunya hanya untuk sholat. Padahal rahasia di balik perintah wudhu itu untuk apapun. Untuk terapi, untuk meredam emosi, untuk ketenangan jiwa. Bahkan kalau air alkali mungkin mengandung pH 9, pH 10 itu loh. Air wudhu itu di atas segalanya. Dan setiap air yang menetes itu mengamini doa-doa kita. Maka ada orang, jangan dihapus air wudhu. Nanya tuh ke Bunda Ada, bagaimana Ustazah, katanya ini orang ada bilang kalau wudhu airnya jangan dihapus. Saya bilang dikondisikan aja. Kalau mau rapat masa basah begitu nanti jadi perhatian orang kan. Ente kenapa ente? Habis nangis. Padahal air wudhu. Harus beda kondisinya ya. Itu mungkin kalau lagi di rumah sampai jangan dilap kata air wudhu. Kenapa? Alasannya itu karena tetesan air wudhu itu selama dia belum jatuh dia masih istighfar, memohonkan ampun bagi yang berwudhu. Paham ya? Selama ini dengarnya kalau habis wudhu jangan dilap itu doang kan? Tapi nggak tahu apa maksudnya. Karena selama dia belum turun air itu dia masih beristighfar untuk kita, memohonkan ampun kepada Allah. Itu. Jadi wudhu itu besar sekali. Dulu Bunda pernah juga bawakan materi di sini pakai infokus tentang rahasia di balik perintah wudhu. Pernah, nanti insya Allah kalau masih Allah kasih rezeki kita ketemu ya, insya Allah kita bahas. Bahkan dulu pernah sholat ala Rasulullah, ala perintah Rasulullah, karena kita perempuan ya, yang Rasul perintahkan kepada perempuan pada zaman Rasul. Jadi seperti itu bisa dilakukan apapun kebaikannya selain sholat. Wudhu jangan ditinggalkan, malah harus sering wudhu, banyak labil kalau lagi haid. Ya, makanya orang-orang kata bilang itu dia kesurupan lagi haid. Saya bilang makanya jangan ditinggalin apapun
ya kan? Dia labil, kosong. Jadi zikir yang paling indah, yang pahalanya separuh kebajikan, itu adalah yang tadi. Coba sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Gak usah pakai ukuran. Kalau orang pakai ini tuh karena sunnah tuh. Itu hitungan tuh 1, 2. Boleh pakai tasbih, cuma untuk patokan begini aja. Gak usah, udah berapa ya, 1000 ya, jangan. Itu hanya untuk agar kita paham bahwa kita sedang berzikir. Karena kalau tanpa itu, ininya tuh tidak refleks, ya kan? Untuk memancing agar mulutnya refleks berzikir. Kalau kita pegang tasbih, kita suka refleks, langsung subhanallah gitu kan. Banyakin istighfar, karena bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Turunnya ampunan yang terbanyak di bulan Ramadan. Bahkan hajat keinginan kita apapun, yang belum menikah ingin menikah, yang belum punya anak ingin punya anak, minta pada bulan Ramadan, karena itu adalah bulan diterimanya segala doa. Ya, insyaallah. Baik, ada lagi yang bertanya? Ada lagi. Habis waktunya. Tinggal 6 menit lagi, barangkali ada yang mau nanya. Mau nanya lagi deh. Gak apa-apa, bisa mewakili semua. Ya kalau aku kan di jalan kan rumahnya jauh. Nah misalnya tarawih di rumah aja itu nggak Di apa-apa. rumah. Tarawih di rumah tidak apa-apa. Tarawih berjamaah di jalanan juga tidak apa-apa. Tarawih di saat tahajud juga tidak apa-apa. Itu nggak ada waktu. Iya, karena kan tarawih itu kisahnya turun di zaman Rasulullah, itu namanya bukan tarawih, qiyamul lail. Ya, Iya. qiyamul lail, berdiri di malam hari. Bahkan ketika datang perintah tarawih itu, 1 hari, 2 hari, 3 hari, tiba-tiba orang-orang membludak penuh di masjid. Rasul bersembunyi di dalam. Tahu kenapa? Takut disangka bahwa perintah tarawih itu wajib. Sampai begitu ya Rasulullah. Padahal kalau kita senang, banyak orang yang ngajinya senang, banyak orang yang mengikut kita ke masjid senang. Itu Rasulullah dalam hal itu ditanya, kok tidak muncul-muncul? Kita sudah siap-siap. Pada itu, wahai umatku, aku tidak muncul-muncul karena aku takut kalian merasa berat dengan tarawih ini. Takut engkau menyangka bahwa ini adalah wajib. Tidak wajib, tapi spesial. Memang tidak wajib, tapi spesial. Spesial itu paham kan? Hanya di bulan Ramadan, tidak bisa dilakukan di bulan lain. Maka karena spesialnya itu, jangan kita tinggalkan. Ya, ada perbedaan antara 8 rakaat dengan 20 rakaat. Bagi saya itu sama saja. Yang lebih banyak, mungkin ingin banyak gerakan. Tadi kan ibadah, ada ibadah gerakan, ya kan? Ada ucapan, berzikirnya panjang lewat sebuah sholat. Jadi dua-duanya sama kuat dalilnya. Kenapa? Karena setelah Rasul sholat 8 rakaat itu, dia balik ke biliknya. Rasul tuh punya bilik khusus untuk ibadah. Maka disunahkan kita juga di kamar punya bilik ibadah. Seukuran sejadah, kita pakai hordeng. Bilik ibadah kita. Jadi sunnah punya bilik di kamar. Kalau di rumah dihususkan punya musola kecil, meskipun di gang, nggak apa-apa, ada punya bilik aja, sunnah. Balik ke biliknya, dia melakukan lagi sholat tarawih sampai 20 rakaat, lalu dia genapkan dengan witir. Dua-duanya sahih. Ya, kalau ingin mau memperbanyak ibadah, lakukan 20. Kalau yang ingin hanya 8 aja, itu juga sudah bagus. Ya, tahu kondisi jiwa kita yang capek dan lelah, ya kan? Jangan nanti tiba-tiba ketika kita memaksakan diri dalam ibadah, Allah juga tidak suka kan? Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul us.
Allah menghendaki kamu kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Asal semuanya dilakukan hanya karena cinta kepadanya. Ya, melakukan 20 rakaat karena riya, karena ingin kelihatan kuat juga kan tidak baik. Sedikit tapi pasti, Allah menyukai yang sedikit tapi selalu. Ya, boleh ya, sampai tahajud boleh. Misalkan waktu isya kita masih di jalan, begitu pulang jangan langsung tarawih juga. Ada anak, sapa dulu anak, ada suami ya, tanya juga ada kebutuhan apa suamiku, aku mau balik ke bilikku. Begitu kalau zaman Rasul, istri-istrinya, aku mau balik ke bilik ibadahku, dipenuhi dulu, ada apa keinginan suamiku, makan atau apa, baru kita beribadah. Jadi jangan mentang-mentang itu perintah Allah, lupa itu tentang kewajiban undang-undang di rumah. Padahal itu juga ibadah silaturahim kan. Jadi enak ibadahnya karena Allah ridho, suami kita ridho, anak kita ridho. Jangan karena merasa dikejar-kejar waktu itu langsung tarawih dulu ketinggalan. Sampai waktu tahajud masih ada waktu. Ya. Kalau soal berjamaah itu adalah berbicara keutamaan ya. Berbicara keutamaan tarawih itu berjamaah, keutamaan bukan kewajiban. Keutamaan. Ya daripada tidak dapat yang utama ya kan? Memburu yang utama nggak kekejar atau memburu yang utama malah tidak khusyuk juga tidak bagus. Ya kan? Rusak. Kita nggak fokus sama Allah. Mending mencari yang merasa indah dengan Allah. Merasa ibadah itu harus menerapkan hukum ihsan. Aku beribadah, aku dilihat Allah dan aku melihatnya. Enjoy itu. Kasat mata. Itu ini. Hati kita yang sudah dekat dengan Allah, sugesti. Instingnya udah kuat karena udah merasa diperhatikan oleh Allah. Setiap kita Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Allah pasti jawab. Ya wahai hambaku, aku tahu kau datang dengan menyebut namaku. Lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku memuji Allah ya. Aku terima puji. Maka oleh karena itu, jangan cepat-cepat bacaan kita. Ini karena mengharapkan rakaat kadang 20 yang tarawih di kampung itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kayak gitu udah nggak bisa ngikutin. Liatin dong. Kan nggak boleh juga itu. Kecuali ya sholatnya orang pintar, tahu mana rukunnya, mana rukun pendeknya, mana yang bacaannya boleh dikurangi. Kalau ini orang-orang awam dibawanya kan santai aja. Jadi orang mengharap, ya Allah itu mengharapkan 20 rakaat selesai. Yang mending dapat 8 rakaat, ini tapi pelan. Nanti kata Allah, mau kamu tuh apa sih? Belum juga saya jawab, kamu udah nggak kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Allahu Akbar. Allah paling padahal rasakan nikmatnya dijawab oleh Allah. Itu kalau kita instingnya kuat, ihsannya kuat. Ihsan itu yang tadi loh. Beribadah merasa dilihat Allah, ya kan? Dan kita juga merasa memperhatikan Allah. Misalkan merasa dibelai, dekat oleh Allah. Seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Pelan aja. Apalagi ayatnya pendek-pendek pula. Ini udah pendek cepat lagi. Allahu Akbar. Ya. Biasakan tartil. Tartil itu perlahan-lahan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Kan dirasa. Maka kenapa di mana-mana dipilih imam itu yang bisa membawa kita fokus kepadanya itu dari imam. Kalau imamnya enjoy dengan Allah, kita juga akan tertular bahwa kita ini merasa dekat. Bukannya seluruh ritual itu begitu seharusnya ya. Percuma kan kalau sholat kosong. Maka Bunda tadi bilang kita boleh beribadah tiap hari sebanyak-banyaknya, tapi pertanyaannya apakah itu semua diterima?
Yang diterima itu adalah dari hati-hati yang tulus dan khusyuk dan hanya mengharap karena cinta kepada Allah, bukan karena takut juga. Takut Allah tidak menakutkan soalnya. Takut gitu, takut di situ. Ya, karena cintanya. Menjadi Rabi'ah itu jauh lebih baik. Wahai Tuhan, jika ibadahku ini karena mengharapkan surgamu, jauhkan aku dari surgamu. Luar biasa ya. Itu loh. Jika ibadahku ini karena takut nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu. Tapi jika karena ibadahku ini hanya karena semata, jangan halangi perjumpaanku denganmu. Terserah Allah di mana aja berjumpa, ya kan? Yang penting berjumpa dengan itu. Jadi surga neraka itu jangan selalu diangkat untuk menjadi sebuah acuan, tapi cintanya dulu tumbuhin. Cintanya kepada Allah itu loh, kuatkan lagi. Kepada Rasulullah, suri tauladan kita juga. Dicari lagi semua kisah-kisahnya. Agar apa? Agar kita bisa meniru ke sana. Karena pusing kalau mau niru siapa itu. Kita juga disodorkan dengan ulama-ulama kontroversi. Pusing. Cari aja sejarah Rasul ya. Gitu. Ya boleh didengarkan dari ulama. Kan dari mana saja ilmu. Karena yang membawa ilmu itu kan ulama. Dengarkan ilmunya. Belum tentu bisa ditiru kan sikap dan sifatnya. Kita nggak tahu, kita belum duduk 24 jam, belum tahu sifatnya kayak gimana. Tapi ilmunya itu adalah berlian untuk kita, termasuk dari Bunda sendiri. Belum tentu juga Bunda solihah. Hanya karena diberi kelebihan bisa kuliah di Institut Ilmu Al-Quran, hanya karena bisa menyampaikan, hanya karena punya kelebihan rajin membaca, belum tentu juga di ibadahnya. Mungkin malah yang muda-muda jauh lebih kuat kepada Allah. Amin ya Allah. Tapi meskipun begitu, ada sebuah syafaat. Kalau misalkan teman-teman melihat Bunda masuk neraka, tarik. Jangan, itu Bunda pernah kajian bersama saya di dosa. Ya kan? Mudah-mudahan kita bisa saling mensyafaati ya. Ya, tidak perlu kenal nama, tidak apa-apa. Kita sudah merasa kayak misteri. Chemistry di antara kita aja itu sudah bisa. Mudah-mudahan kita termasuk wanita-wanita pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini ya. Mulai bekerja lagi, kuat lagi ya. Ramadan lebih semangat. Ya, Ramadan mengharapkan segala kesempurnaan. Sempurna bukan menurut fisik, tapi menurut Allah Subhanahu. Jangan merasa tidak sempurna karena masih bekerja. Tidak, semua bisa dilakukan. Atur saja, di manage lagi waktunya agar kita tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena keterbatasan waktu, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kajian ini kita tutup, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Dan penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.